Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, bi ni'matis sihhati wal afiyah, bi ni'matil quwwati was salama, bi ni'matil hidayah wal fadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa barokah dan manfaat. Amin, Allahumma amin. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan barang siapa orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Dari ayat ini saya teringat satu kisah yang pernah dialami oleh anak manusia yang terjadi di zaman baginda Nabi Musa alaihissalam. Saat itu hiduplah seorang waliullah yang terkenal doanya mustajabah, terkenal doanya mujarab, terkenal doanya mandi, kata orang Jawa. Tapi pada ketika waktu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba hatinya terlintas kepingin mempunyai doa yang lebih mustajabah lagi. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku doa yang paling mustajabah. Maka selesai bermunajat, beliau rebahan, kemudian beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 3 doa yang paling mustajabah. Maka pada pagi harinya beliau bercerita kepada sang istri tercintanya. Maka kontan dalam hati istrinya kepingin untuk minta satu doa yang dimiliki oleh suaminya. Maka sang istri berkata, wahai kakanda, bolehkah aku minta satu doamu yang paling mustajabah? Maka ulama itu atau waliullah itu bertanya, untuk apa? Maka dijawab oleh sang istri, wahai kanda, berdoalah kepada Allah agar wajahku dirubah oleh Allah menjadi orang yang paling cantik di negeri ini, tubuhku dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling seksi di negeri ini. Maka tanpa pikir panjang, seorang waliullah tadi mengabulkan, baiklah, kalau gitu masuklah kamu ke dalam kamar, kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kamu kehendaki. Singkat cerita, saudaraku, waliullah ini berdoa kepada Allah agar wajah istrinya dirubah menjadi seorang wanita yang cantik di negeri itu. Maka selesai berdoa, istrinya disuruh keluar. Sungguh di luar dugaan, istrinya berubah menjadi seorang wanita yang cantik di negeri itu. Maka kontan waliullah ini luar biasa senangnya kepada sang istrinya. Tapi apa yang terjadi, para saudaraku? Istrinya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai wajah yang cantik, tubuh yang seksi, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, mohon maaf saudaraku, istrinya tadi selingkuh dengan seorang pembantu, yaitu supir pedatinya
waliullah tadi, karena lebih muda, lebih gagah, lebih tampan. Dan satu ketika waktu sang istrinya berselingkuh, maka sang anaknya mengetahui. Lalu anaknya tadi laporan kepada ayahanda, "Ayah, ibu telah melakukan dosa besar di balik kehidupan ini." "Apa, nak?" "Ibu telah selingkuh dengan sopir atau sopir bedati itu." Maka diikutilah sang istrinya oleh waliullah tadi, dan waliullah mengetahui dengan mata kepalanya. Akhirnya luar biasa marahnya. Lalu kontan waliullah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena istriku sudah menyakiti hatiku, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah istriku seekor anjing betina." Maka kontan Allah mengabulkan doanya tadi, dan istrinya menjadi seekor anjing betina. Saudaraku yang berbahagia, dari situ maka anak-anaknya sama menangis. Karena apa? Ibunya sudah berubah menjadi seekor anjing betina. Maka merayulah kepada ayahnya, "Ayah, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Aku tidak punya ibu. Masa aku seorang manusia punya ibu seekor anjing betina?" Maka dipikir-pikir, tinggal satu doa yang mustajabah. Kemudian minta kepada Allah, "Ya Allah, biarlah aku tidak punya doa yang mustajabah. Tinggal satu doaku yang mustajabah. Tolong kabulkanlah ya Allah, kembalikan istriku seperti sedia kala." Maka apa yang terjadi, para saudaraku, para jemaah, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya kembali seperti sedia kala. Tapi tidak kembali yang utuh seperti dulu. Karena apa? Karena dia, istrinya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan posisi seperti sedia kala, tapi ada adab yang dirasakan oleh istrinya, yakni kakinya pincang, kemudian matanya buta. Dan itulah, saudaraku, kisah yang dialami oleh seorang anak manusia yang tidak mau bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengandai-andai, seandainya istri waliullah itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya dia pasti mempunyai wajah yang cantik, mempunyai tubuh yang seksi untuk selama-lamanya. Tapi di balik itu dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya pincang dan matanya buta. Itulah contoh, saudaraku, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan apapun. Menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Fa insyaallah, kalau kita tetap bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terkasih dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insyaallah kelak kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.